Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Panitia Uji Kinerja Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Kementerian Negara Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Yusriati SPDI, mahasiswi Universitas Wahid Hasim Semarang, akan membuat video pembelajaran dengan model pembelajaran problem berbasis learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mana kabarnya hari ini? Apakah kita berdoa terlebih dahulu?
kesempatan kali ini kita akan membahas secara khusus sosok Khalifah Daulah Umayyah ke-8, Umar bin Abdul Aziz. Topik kali ini sangat menarik karena pada tema ini kita akan tahu siapa sebenarnya Umar bin Abdul Aziz yang sangat melegenda. Selain itu, topik kali ini kita juga akan sekaligus mengungkap fakta menarik terjadinya pemilihan umum untuk memilih Khalifah dan menjadi satu-satunya terjadi di era Bani Umayyah. Lalu, insya Allah semua akan kita bahas di sini. Yuk kita membahasnya. Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah ke-8 dari 14 khalifah yang memimpin Daulah Umayyah di Damaskus, Syria. Beliau tercatat sebagai khalifah yang memimpin tidak lama, tidak kurang dari 3 tahun, tapi tergolong sebagai khalifah berprestasi, bahkan berhasil mengantarkan daulah mencapai puncak kejayaannya. Pribadinya sangat alim dan soleh, bahkan saking solehnya beliau mendapat julukan sebagai Khalifah ke-5 Khulafaur Rasyidin setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tentu ini sangat menarik untuk membahas biografi beliau. Siapa sebenarnya Umar bin Abdul Aziz itu? Sesuai buku karya Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salafi disebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah tahun 63 Hijriah atau tahun 683 Masehi, putra Gubernur Mesir Abdul Aziz di era Daulah Umayyah. Tahun kelahiran beliau bersamaan dengan wafatnya istri Rasulullah SAW, Sayyidah Maimunah. Beliau memiliki nama lengkap Abu Hafiz Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abdul Az bin Umayyah bin Abdul Syam. Beliau juga tercatat masih keturunan Khalifah Umar bin Khattab melalui ibunya bernama Laila Ummu Asyim binti Asyim bin Umar bin Khattab. Bila melihat silsilahnya, maka tak heran bila Umar bin Abdul Aziz menjelma sebagai sosok agung seperti itu, karena kelahiran beliau ternyata buah dari doa suci orang hebat dan agung Khalifah Umar bin Khattab. Sejenak mengingat kembali kisah Khalifah Umar bin Khattab yang tengah melakukan ronak malam, lalu mendengar perbincangan seorang ibu menjual susu bersama anak perempuannya di balik tembok. Ibu itu menyuruh anaknya mencampur susu dengan air biar bisa untung banyak. Tetapi anaknya menolak karena takut dosa meski tak ada seorang pun yang melihat perbuatan mereka. Umar bin Khattab kagum dengan kepribadian anak perempuan itu dan kemudian diambil sebagai menantu, dinikahkan dengan putranya bernama Asyim selain mendoakan dikaruniai keturunan yang kelak akan menjadi pemimpin umat. Pernikahan mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Laila Ummu Asyim. Nah, Laila Ummu Asyim ini nanti akan dinikahi Gubernur Abdul Aziz, putra Khalifah Marwan bin Hakam. Dari pernikahan ini nanti akan lahir seorang bayi laki-laki bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menghabiskan sebagian besar hidupnya di Madinah. Beliau memperoleh pendidikan di Madinah yang pada waktu itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan gudang para ulama hadis dan tafsir. Sejak kecil beliau tercatat sebagai anak cerdas, alim dan suka mendalami ilmu. Bahkan beliau dibimbing langsung oleh para sahabat dan ulama tabi'in di Madinah, termasuk putra Umar bin Khattab yang juga masih pamannya sendiri, yakni Abdullah bin Umar bin Khattab. Di antara ulama tabi'in tersohor yang juga ikut menggembleng dan menjadi guru beliau adalah Sa'ad bin Al-Musayyib. Maka tak heran bila sejak kecil beliau sudah tumbuh menjadi calon ulama hebat. Namun tahun 85 Hijriah atau tahun 704 Masehi, ayahnya meninggal dunia. Kemudian pamannya yang juga Khalifah Abdul Malik bin Marwan membawa beliau ke Damaskus dan menikahkannya dengan putrinya bernama Fatimah. Jadi ketokohan Umar bin Abdul Aziz bukan muncul tiba-tiba. Sejak kecil beliau sudah ditempa menjadi tokoh hebat. Bahkan pada usia 24 tahun, Khalifah ke-6 Daulah Umayyah Al-Walid bin Abdul Malik sudah mempercayakan beliau menjadi gubernur Hijaz berkedudukan di Madinah.
Meski sangat muda, Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai gubernur adil dan bijaksana. Rakyat Madinah juga kepemimpinannya hidup makmur, aman, dan sejahtera. Saking makmurnya, masyarakat luar Madinah termasuk Irak berlomba-lomba pindah menjadi penduduk Madinah ingin dipimpin Umar bin Abdul Aziz. Itu fakta yang terjadi ketika itu. Dan inilah yang membuat gubernur Irak Al-Hajjaj bin Yusuf kala itu memarah besar dan mendesak Khalifah Al-Walid untuk mencopot jabatan Umar bin Abdul Aziz. Al-Walid pun menuruti permintaan itu karena sosok Al-Hajjaj kala itu memang punya pengaruh luas sehingga Khalifah tidak mau mengambil resiko. Pencopotan di tengah jalan tidak membuat Umar bin Abdul Aziz sedih dan terpuruk, malah beliau bersikap legowo, tidak protes sedikit pun. Inilah hebatnya beliau. Nama besar beliau pun tidak jatuh akibat situasi politik yang menjatuhkan dirinya saat itu. Malah Khalifah ke-7 Sulaiman bin Abdul Malik memberikan penghormatan kepada beliau dengan mengangkatnya sebagai penasihat Khalifah. Tak hanya itu, sebelum wafat, Khalifah Sulaiman menulis surat wasiat menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai Khalifah menggantikan dirinya. Padahal saat itu masih ada saudara Sulaiman yang mestinya layak menjadi khalifah, yakni Yazid bin Abdul Malik. Surat wasiat Khalifah Sulaiman itu dibuka seusai prosesi pemakaman beliau di hadapan seluruh kaum muslimin, dan ternyata surat wasiatnya berisi penunjukan kepada Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah berikutnya. Bagaimana sikap Umar bin Abdul Aziz? Ternyata Umar menolak pemberian jabatan khalifah. Ini tentu sikap luar biasa yang ditunjukkan Umar. Padahal saat itu Daulah Umayyah merupakan salah satu penguasa dunia dengan wilayah kekuasaan sangat luas, membentang mulai benua Asia, Afrika hingga sebagian Eropa. Kekayaannya pun melimpah, tetapi kenapa Umar bin Abdul Aziz justru menolaknya? Sikap Umar itu tentu berbeda dengan kondisi saat ini yang justru rebutan kekuasaan dan harta ketimbang kehidupan akhirat. Umar bin Abdul Aziz menolak wasiat itu dan meminta kaum muslimin memilih sosok khalifah yang dianggap cocok dan layak memimpin negeri. Karena sikap Umar kuat, maka kala itu digelar pemilihan khalifah, dan itu menjadi pemilihan khalifah pertama dan satu-satunya terjadi di era Daulah Umayyah. Dan ternyata hasil pemilihannya adalah suara mutlak memilih Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, sehingga membuat Umar mau tidak mau harus mengemban amanat tersebut. Dalam hasil pemilu tersebut, beliau tidak malah senang kegirangan seperti yang dipertontonkan para pemimpin negeri ini saat ini. Bahkan ada yang sampai syukuran segala, tetapi justru tertunduk lesu dan menangis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alangkah besarnya pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku, ucap Umar sebagai bentuk ungkapan bahwa jabatan itu merupakan musibah baginya. Setelah menjadi khalifah, beliau memilih hidup sederhana. Beliau mengembalikan semua harta yang ada pada dirinya ke Baitul Mal. Beliau mengharamkan atas dirinya untuk mengambil apapun dari Baitul Mal. Beliau dibaiat menjadi khalifah tahun 717 Masehi di usia 37 tahun. Namun pemerintahannya tidak lama, hanya 2,5 tahun. Meski begitu, selama kepemimpinannya banyak terobosan dan prestasi dicapai hingga kehidupan rakyat kala itu makmur dan sejahtera. Tidak ada satupun rakyat yang kelaparan, bahkan tidak ada satupun pemberontakan muncul di eranya. Sungguh luar biasa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Beliau sosok pemimpin alim, soleh, adil, dan bijaksana. Kesalahan Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin Daulah Umayyah bisa dilihat mulai dari awal hingga akhir. Begitu dibayar menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz pulang hendak istirahat sebentar karena lelah, apalagi setelah mengurus pemakaman jenazah Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Umar hendak tidur sebentar hingga waktu zuhur tiba, namun diingatkan oleh anaknya yang masih kecil akan tanggung jawabnya sebagai Amirul Mukminin. Maka Umar pun membatalkan niat tidur dan kembali bekerja memikirkan rakyatnya. Kesolehannya beliau juga tergambar saat beliau wafat. Umat Islam datang berziarah melihat kondisi pakaian yang dikenakan khalifah memprihatinkan.
maka menterinya menegur istri beliau agar mengganti baju yang dikenakan. Namun dijawab oleh istrinya kalau hanya itu baju satu-satunya yang dimiliki khalifah. Kontan semua orang yang mendengar jawaban istri Umar bengong. Bagaimana mungkin seorang khalifah yang memimpin negeri begitu besar dan kaya, wilayah kekuasaannya membentang luas mulai daratan Asia, Afrika hingga sebagian Eropa, hanya memiliki satu pakaian yang jelek juga. Ini menjadi cerminan luhurnya kepribadian Umar bin Abdul Aziz. Dan memang dalam sebuah riwayat, Umar bin Abdul Aziz pernah ditegur sahabatnya karena tidak memanfaatkan jabatannya untuk memberi fasilitas kekayaan kepada anak dan keluarganya. Namun Umar bin Abdul Aziz menjawab bahwa warisan anak yang soleh dirasa sudah cukup karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti nanti akan mengurusnya. Dan benar, anak-anak beliau hidup tidak berharta seperti anak pejabat lainnya. Namun setelah Daulah Umayyah runtuh tahun 750 Masehi, keturunan Umar bin Abdul Aziz